Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kutipan tentang novel Bekisar Merah. Kelompok saya yang beranggotakan sebagai pembaca saya sendiri Muhammad Asfidullah dan Nanda sebagai yang mereview. Jadi di sini saya akan membaca kutipan novel Bekisar Merah. Hari-hari Lasi adalah hari-hari anak perawan keluarga Wiryaji. Satu di antara sekian banyak keluarga penyadap kelapa di Karangsoga. Pagi-pagi Lasi mempunyai pekerjaan tetap, menyiapkan tungku dengan kawah besar. Nira akan dituangkan dari pangkor-pangkor lewat ayakan bambu sebagai saringan. Yang tersaring bisa macam-macam, dari sisa irisan malai, lebah mati, sampai kumbang tanduk yang terjebak ke dalam pangkor. Atau bila cuaca buruk, Nira sering berbusa kental berwarna putih, dan Lasi selalu bergidik bila ada cicak atau tikus kecil mati tenggelam dalam nira. Lasi senang perhatikan Nira menggelegak dalam kawah. Baunya enak dan gejolaknya mengundang gairah. Uap tebal yang naik bergulung-gulung bisa mendatangkan hayal tentang keperkasaan seorang lelaki penyadap. Atau bila Nira mulai menjadi tengguli, warnanya berubah jadi coklat lalu merah tua. Gelembung-gelembung kecil muncul ketika pecah menimbulkan letupan-letupan halus. Pada saat itu tengguli yang mendidih hampir mencapai titik jenuh dan kawah akan diangkat dari tungku sambil nanti titik jenuh. Tengguli yang sudah berbentuk pasta diaduk-aduk dan mulai dituangkan ke dalam sangkang. Cetakan berupa gelang-gelang bambu setebal 4 jari. Lasi yang hampir tak pernah bicara kecuali dengan emaknya akan mendapat teman bila Wiryaji yang sudah tua kebetulan sakit. Bila Wiryaji tak bisa bekerja, Darsa akan menggantikan pamannya itu penyadap nila kelapa. Darsa pendiam dan Lasi menyukainya. Bukan apa-apa, seorang pendiam bagi Lasi punya arti khusus. Siapa yang pendiam tentu tidak banyak omong dan tidak suka berceloteh seperti kebanyakan orang Karangsoga. Atau karena Darsa setidaknya tidak buruk. Memang tidak juga bagus, tetapi sosok lelakiannya jelas, badannya seimbang dan ototnya lihat khas otot para penyadap. Apalagi Darsa masih sangat muda. Usianya hanya beberapa tahun di atas Lasi. Atau lagi Darsa sering menyelipkan sesuatu di antara ikatan pongkornya, kadang salak yang masak, kadang mangga. Bila Lasi bertanya, "Ini untuk aku?" Darsa hanya tersenyum dan matanya menyala. Anehnya Darsa tertunduk malu ketika suatu kali tertangkap oleh Mbok Wiryaji sedang saling pandang dengan Lasi. Padahal Mbok Wiryaji, suasana manis antara anak sendiri dan kemanakan suaminya itu sudah lama diketahuinya. Suasana itu malah memberi Mbok Wiryaji ilham, menjodohkan Lasi dan Darsa bila bisa diatur, akan memupus semua celoteh yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Orang selalu bilang, seorang gadis, apalagi ia cantik, akan tetap menjadi bahan omongan para tetangga sampai ia menikah, mapan dan beranak pinak. Sebelum hal itu tercapai, kemungkinan hanya masalah cara dia berjalan akan diperhatikan orang. Tetapi ungkapan itu terbukti tidak sepenuhnya benar. Omongan tentang Lasi tentang perkosaan terhadap emaknya atau tentang ayahnya yang hilang sesekali masih terdengar meski Lasi telah menjadi istri Darsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Putri Sulistiana yang akan mereview potongan novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari yang sudah dibacakan oleh teman saya yaitu Asfidullah. Jadi dari potongan novel yang sudah dibacakan, saya dapat menyimpulkan bahwa cerita ini menceritakan tentang seorang perempuan dari keluarga penyadap kelapa di desa Karangsoga yang bernama Lasi. Lasi adalah seorang perempuan pendiam yang bekerja keras membantu ibunya. Cerita ini mengikuti kehidupan sehari-hari Lasi, mulai dari pekerjaannya membantu ibunya membuat gula kelapa hingga tumbuhnya perasaan antara Lasi dan Darsa. Darsa adalah seorang pemuda pendiam yang bekerja sebagai penyadap kelapa. Cerita ini juga menyoroti stigma sosial yang dialami Lasi karena masa lalu keluarganya yang kelam. Meskipun ia telah menikah, gosip tentang dirinya masih terus beredar. Cerita ini ditulis dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana penulis atau pencerita berada di luar cerita dan menyebutkan tokoh dengan nama-nama mereka atau kata ganti orang ketiga. Gaya bahasa dalam potongan novel ini juga sangat khas dan mendukung, seperti gaya bahasa deskriptif, misalnya deskripsi proses pembuatan gula kelapa yang sangat detail dan penuh metafora. Juga penggunaan bahasa daerah atau lokal yang memperkuat kesan otentik dan memberikan nuansa lokal yang kental. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.